ngomong. Siap-siap. Terbang. Oh, mbok berangkat, empon berangkat. Empon. Oke. Terbang. Terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Besok Nabi. Nawilah dan rumah dalam gang. Terbang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terbang. Bang. Terbang itu mobil mengerem, tidak sabar ingin segera berlari kencang. Dengan kesusu, mak masuk mobil. Kesusu itu bahasa Jawa. Buru-buru. Kayak keadaannya seperti itu, buru-buru sampai tumpah kabeh rambutane tadi itu kesusu. Boten kesusu. Dengan kesusu, atau buru-buru, mak masuk mobil, menarik tanganku. Lalu mobil bergerak kencang, membelok tanpa melambat. Lalu, dul, tidak, but, mbok, hilang pada tikungan. Terbang itu, mata yang bengkak dan hidung yang berair, karena aku terlalu banyak menangis. Mak bilang aku harus berhenti menangis supaya tidak pilek. Pilek itu keluar ini sih loh. Iya kak, kayak but. Tapi bagaimana caranya? Sekarang aku menangis lagi karena ingat pada ayam kecil kuning yang harus pindah ke rumah Dul. Terbang itu berbaris, naik tangga yang bergoyang-goyang dan masuk ke dalam pesawat. Harus gerak cepat karena orang di belakang mak dan pak sangat tidak sabar. Ingin cepat duduk di kursi sempit dan memasang sabuk di pinggangnya. Padahal aku ingin membalas ucapan selamat datang dari tante yang pakai seragam baju oranye dengan senyum manis itu. Loh, aneh ya pak ya. Terbang itu merasakan getaran di seluruh badan. Telinga yang berdenging, badan seperti terangkat sedikit. Padahal rasanya semua masih di tempat semula. Tidak ada yang bergerak. Lalu semua semakin kecil dan kecil. Kecil banget, kecil. Rumah jadi sekecil kotak korek api. Dan lama-lama tidak kelihatan. Bapak, Kali seperti uliran benang. bapak dulu mbak. Kita sama yang lain ikut naik mobil dah. Boten. Kok tadi bapak bilang ada yang buru-buru? Oh iya mak buru-buru ke susu. Kesusu. Kali seperti uluran benang. Perahu dan kapal seperti titik-titik di air biru yang berkilau. Kali. Kali itu sungai. Sungai. Terbang itu awan yang terus ada di samping pesawat. Aku ingin pegang awan itu, mak. Jendelanya boleh kubuka? Mak menggeleng. Jendela tidak boleh dibuka karena akan sangat berbahaya buat pesawat ini. Kita pandang saja awan dari sini. Tapi aku merasa awan itu memanggil-manggil untuk dipegang. Atau jadi tempat aku bermain, melompat-lompat, main sembunyian, atau tidur-tiduran di atasnya. Pasti empuk sekali. Kan memang empuk Ya mboten, awan itu ya kayak awan itu uap air. Jadi uap air sing menguap sampai atas. Jadi nek uap airnya pun banyak, nang atas jadi dingin. Nek pun dingin akhirnya turun netes-netes jadi hujan. Pak, kalau mama apa duduk di awan Yo gak bisa. jatuh. Yo jatuh. Awan ya kayak kabut itu loh awan itu. Nek nang sini kayak kabut. Nek uap air, yes, air sungai, air semuanya, air di bumi ini menguap ke atas sampai langit, menggumpal jadi awan. Nek pun dingin suhune, nek awannya pun banyak suhune jadi dingin, terus netes-netes
kondensasi atau mengembun, namanya kondensasi awannya. Jadi hujan, semakin banyak uap air, semakin banyak awan, semakin deras hujannya. Terbang itu dapat makanan dalam kotak dengan sendok garpu kecil di dalamnya. Dipanggil anak manis, lalu diberi permen oleh tante berseragam oranye. Iya, Bapak. Ya. Lalu mengantuk dan terbangun ketika kapal terbang bergetar lagi sebelum mengeram, menggaruk tanah dan berhenti beberapa saat kemudian. Klak, klak, klak. Sabuk berdecak-decak. Suara sabuk, kuncine sabuk lo, gasper sabuk pengaman. Dan ceklik, ceklak, ceklik, ceklak, ceklak. Enggak, Pak. Ini, Pak. Nggih. Klak, klak, klak. Sabuk berdecak-decak dilepas bersama-sama oleh semua orang. Lalu semua orang cepat-cepat berdiri lagi, mengeluarkan tas, kotak, dan bungkusan dari laci di atas kepala. Lalu berbaris, ingin cepat turun. Mak menggerutu. Mengapa semua orang begitu tergesa-gesa ingin cepat keluar dari pesawat terbang? Apakah mereka tidak tahu kalau kapal terbang ini akan menunggu kita semua turun? Selamat datang di Jakarta, Wila. Kau dan Ma akan senang di sini. Pak tersenyum lebar sambil mengerjapkan mata. Tiba. Ya, cerita berikutnya tiba. Tiba itu sampai. Tiba, Bapak tiba. Ada bubuk ya? Ma. Satu lagi selesai. Ya, satu lagi selesai bubuk. Oke. 3 kali sehari. Cerita berikutnya tiba. Setelah koper-koper dan barang terkumpul, semua diangkat, ditarik, didorong masuk ke dalam sebuah mobil hitam. Seorang bapak tua berkopiah membantu Pak membereskan semua itu dalam ruang kosong di bagian belakang tempat duduk. Itu bagasi, kata Mbak. Muka Pak tua berkopiah itu penuh kerut. Gini loh, kerut-kerutnya kayak gini. Oh, ini kerut. Kerut. Berkerut namanya kerut. Kalau Danis belum banyak kerut karena kan masih kulitnya masih kencang. Ini. Ya pun dewasa terus sampai orang tua kulitnya berkerut. Ini kerut. Oh iya ini kerut. Ini kan kulitnya kan buatan kerut kencang. Muka Pak tua berkopiah itu penuh kerut. Waktu ia tersenyum, kerutnya makin banyak, berlipat-lipat di pipi dan sudut matanya. Ia mengulurkan tangannya yang juga berkerut dan penuh tai lalat. Tai lalat itu ini loh, titik-titik hitam ini loh. Tanda apa? Ya tanda ya itu apa? Kayak flek, kayak tanda di kulit. Ini. Boten, ini kan luka. Boten tai lalat. Oh itu tai lalat. Ih. Itu tai lalat namanya. Bukan ya lalat, bukan. Orang Jawa bilangnya andeng-andeng. Andaliman. Andaliman lah. Nah, andaliman iku merica nang kampunge nenek buyute kakak Danis nang Batak sana nang nggone Sipiro. Batak. Saya Pak Kunang. Saya Wila, Pak, kataku. Wila mau duduk di depan bersama Bapak atau di belakang bersama Ibu? Aku menoleh ke arah Mak. Dia berdiri di samping pintu mobil yang terbuka. Rambutnya berdiri mengembang. Habis ditiup angin di lapangan terbang Kemayoran. Ini. Mesti dari mata. Kena lagi. Terus nanti. Lagi deh. Happy. Keringatnya membasahi kening. Kening.
Mau duduk di depan? Boleh saja, kata Mak. Atau mau duduk di depan berdua, Mak? Pak bisa duduk di belakang, kata Pak sambil membuka pintu depan. Mak menggeleng. Tidak usah, kalian berdua saja duduk di depan, biar bisa lihat-lihat kota. Ya langsung masuk mobil, duduk di sudut yang tersisa di bangku belakang. Karena sebagian lagi sudah dipenuhi kotak-kotak yang kami bawa dari Surabaya. Kotanya Nawila itu Surabaya. Iya, Kerembangan itu di Surabaya, kampungnya di Kerembangan. Kampung Kerembangan itu deket itu loh, jalan naik nang rumah Yangti di Perak itu lewat Kerembangan. Nah, tempat kerja bapak itu loh. Tempat kerja bapak, biasa bapaknya absen kerja itu nang sebelum nang Gudang, itu nang Kerembangan. Deket rel. Nah, rel kereta itu tempat mainnya but pinggir rel kereta sing itu. Nabrak. Kakine dul ambek but. But enggak. Dul. But tidak. Mobil bergerak cepat. Aku duduk di pangkuan Pak. Matahari sama menggigitnya dengan gang Kerembangan. Jalan begitu sibuk, orang begitu banyak. Sepeda, mobil, becak, bemo, simpang siur sana kemari. Simpang siur itu selalu lalang, banyak yang lewat. Kepalaku agak pusing. Lalu di leher ini entah bagaimana seperti ada yang mau melompat keluar. Aku terus menelan, mendorongnya supaya tetap di dalam, tapi tidak berhasil. Begitu mobil berhenti, Pak turun, semua yang ada di dalam tertumpah keluar. Aku muntah. Nawila mual muntah. Barangkali masuk angin, kata Pak Kunang. Mak pijat leherku, semua yang aku makan di dalam kapal terbang keluar. Rasanya tidak enak sekali. Pak Kunang merogoh saku celananya. Dari sana keluar permen berbungkus plastik bergambar kelinci putih. Coba kunyah ini supaya rasa pahitnya hilang dan tidak mual lagi, katanya. Dari gambar dan warnanya permen ini pasti enak. Tapi ada kertas halus yang begitu lengket pada permen. Setengah mati aku mencoba melepasnya. Setengah matiku kesusahan. Setengah mati dicoba bolak-balik. Oh, itu agar-agar. Dimakan saja, tidak usah dikupas, kata Pak Kunang sambil tertawa. Giginya yang kuning dan agak kehitaman di sudut-sudutnya kelihatan dengan jelas dari tempat aku berdiri. Mak mengangkat alis dan mencubit sedikit kertas tipis itu. Lalu Mak meringis. Ya, Pak Kunang betul Wila, kertas tipis ini bisa dimakan rupanya. Ini Pak. Iya itu, gambar kelinci. Pingin. Meski rasanya tetap seperti kertas, permen kelinci itu aku kunyah juga. Aku ingin cepat-cepat menghapus semua rasa yang tumpah di samping mobil itu. Tapi sebentar, di mana kita sekarang ini? Mobil berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan pagar besi dan kawat berlubang-lubang yang sangat tinggi. Dari luar aku bisa melihat ada pohon besar tepat di depan jendela rumah ini. Ini rumah kita, Mak. Pak membuka rantai yang mengikat gerbang tinggi itu. Pak Kunang mengundurkan mobil lalu menurunkan semua barang. Dari seikat kunci, Pak memilih satu anak untuk membuka rumah kecil itu. Ini rumah kita, Pak. Selesai. Anak yang mana, Pak? Jadi kuncinya itu dalam satu ikatan, satu gomyok, satu. Saya tolong ambilan nih kau, kuncinya bapak itu. Nah, ini kan kuncinya kan banyak. Ada berapa ini? Ada beberapa kunci.
Satu anak itu satu istri, satu kunci, satu anak kunci. Nah ini satu ikat. Jadi diambil satu anak kunci. Selesai pupuk. Ini bagian. Boleh pupuk. Satu lagi selesai. Taruh lah pupuk ayo. Hah? Ayo taruh nangis satu lagi ayo taruh. Oke. Lu salah penang kono mungkin cekak hilang. Sing nang bawah nek gak nyampe. Cerita terakhir berikutnya untuk Marono nang pupuk. Oke, rumah yang lain. Rumah yang lain. Selamat datang di Jakarta. Ini dia rumah kita. Ayo masuk, Mak. Wila, kata Pak sambil membungkukkan badan pada Mak dan aku. Gini, Mak berjalan perlahan masuk rumah. Pak. Nggih. Pak. Nggih, begitu. Mak berjalan perlahan masuk rumah. Aku berpegangan pada roknya mengikuti dari belakang. Rumah ini tidak sebesar dan selebar rumahku. Dia sempit dan panjang ke belakang. Di depan ada ruang duduk dengan 3 kursi pendek berbantalan kain kuning tua dan 1 meja yang juga sama pendeknya. Ada tembok-tembok yang berjajar sampai ke belakang. Di antara 2 tembok pertama, Pak berhenti. Ini bisa jadi kamar Wila, katanya. Kamar tidak berpintu itu berisi tempat tidur kecil bertiang dengan kelambu terikat di atasnya. Wila bisa tidur sendiri dan mainan bisa ditumpuk di sini, kata Pak lagi. Kasurnya tidak berspray itu beralas itu, sarungnya kasur. Lalu ada tembok lagi. Ini kamar Mak dan Pak, kata Pak sambil memeluk bahu Mak. Ada tempat tidur besar dari besi, bertiang dan berkelambu. Kasurnya tidak berspray juga. Setelah itu ada ruang yang lebih besar bersambung dengan kamar mandi. Di sini kita akan buat ruang makan dan dapur sekaligus, kata Pak sambil menepuk meja bulat di tengah ruangan. Ada 4 kursi kayu mengelilinginya. Di sudut ruang ada tempat mencuci piring dan meja dari semen. Barangkali Mak akan memasak di sana. Mak diam saja. Dia menjenguk ke kamar mandi yang bagian bawah pintunya tidak rata seperti habis digigit tikus. Aku juga ikut memeriksa. Ada bak dan lubang kakus. Tidak ada tempat untuk mandi hujan. Bagaimana? Rumah kecil yang bagus kan? Tinggal dicat sedikit, diberi vas bunga atau tanaman merambat, kata Pak sambil berjalan ke arah depan. Rumah baru ini tidak seperti rumah di Gang Kerembangan. Tidak ada kamar berpintu, tidak ada jendela di samping rumah, hanya lubang angin berkawat halus. Tidak ada kamar bermain dan membaca buku, tidak ada tempat untuk bermain ayunan. Mana pohon cemaranya, Pak? Pak berjalan cepat keluar rumah dan ini pohon cemaramu, katanya sambil menepuk-nepuk pohon besar di depan jendela. Jadi pohon besar ini pohon cemara. Aduh, tingginya bukan main. Tingginya bukan main, maksudnya? Tingginya bukan main, berarti tinggi sekali. Tingginya tidak. Maksudnya lebih tinggi, Pak. Iya, sangat tinggi, sangat tinggi, lebih tinggi dari perkiraan Nawila. Lebih tinggi dari rumah Nawila, Pak. Iya, mungkin. Aduh, tingginya bukan main. Aku tak bisa melihat ujungnya. Barangkali pohon ini sampai ke langit. Waktu mencoba memeluknya, tanganku tidak sampai. Batangnya lurus saja, tidak ada cabang-cabang yang bisa dijadikan pijakan buat memanjat. Lalu bagaimana aku bisa mengambil daunnya untuk masak-masakan? Bagaimana kalau Mak ingin membuat pohon Natal?
Ini bukan pohon cemaraku. Aku mau pohon cemaraku yang lama. Hei Willa, coba lihat ini. Pak sudah ada di dalam rumah. Ia bersandar pada sebuah bufet panjang dengan 3 laci yang bersebelahan. Di bawahnya ada pintu lemari kecil dan di sebelahnya ada rak yang lebar tanpa kaca. Di bawahnya ada rak dengan pintu kayu yang bisa digeser ke kiri, ke kanan. Ini tempat yang bagus sekali untuk rumah-rumahan mungkin, kata Pak. Coba masuk ke dalam rak ini, katanya sambil menunjuk bagian rak lebar. Aku membungkuk masuk lalu berbaring di dalam satu rak itu. Oh Pak, betul. Rak ini bisa aku jadikan rumah-rumahan. Aku letakkan burung dan gorila di dalam rak itu. Aku perlu selimut dan bantal juga. Willa, burung dan gorila tidak bisa tidur di sana. Kamu pun tidak, karena bufet ini akan kita perlukan untuk menyimpan buku-buku dan barang-barang lain. Tidak untuk rumah-rumahan. Suara Mak terdengar dari balik bahu Pak. Oh, bagaimana ini? Kalau melihat alis Mak yang terkait, barangkali sebaiknya aku menjauh dari bufet ini. Tapi waktu aku mau bertanya pada Pak, ia mengedipkan sebelah matanya. Artinya, rak ini tetap bisa jadi rumah-rumahan. Begitu Pak. Jadi Mak, Pak, bufet ini bisa jadi rumah-rumahan atau tidak? Oh, selesai. Sekarang ini baca. Ngapain neng itu apa? Neng itu panggilan orang Betawi. Neng manggil anak perempuan. Ngapain neng? Ngapain Neng? Kenapa bukan? Kenapa? Iku nek orang Betawi bilangnya kenapa? Kenapa? Apa itu jadi ape? Apa itu? Kenapa? Bukan itu apa? Gak paham Bapak. Berapa itu berapa? Berapa gue dari sana? Gue itu saya. Gue dari sono. Sono iku sana. Orang Kiri. Orang Betawi ku nek manggil nek bilang saya iku gue. Nek bilang sampean atau kamu lu. Lu dari mana? Kamu dari mana? Bang kiri. Lu kagak tahu, lu iku kamu. Kamu kagak iku tidak tahu ya tahu. Lu kagak tahu, kamu tidak tahu. Iya. Iya iku iye. Orang Betawi manggil. Bang kiri. Iya. Nek mau bilang, "Bang belok kiri." Mas belok kiri. Bang, kiri. Gitu. Apa itu? Lu dari mana? Siapa? Lu gak tahu. Iya. Selesai. Bapak matiin lampu nih. Apa itu bukan?